warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Kak Ili pada video pembelajaran materi, relasi, dan fungsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami bagaimana syarat relasi agar bisa dikatakan fungsi. Sebelum kita belajar, dukung terus ya Iliani Channel dengan cara like, subscribe, and share. Dan jangan lupa berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Mari simak penjelasan KRI berikut ini. Seperti yang kakak jelaskan di awal tadi, bahwa fungsi itu dikatakan sebagai pemetaan. Nah, fungsi atau pemetaan itu adalah salah satu jenis dari relasi juga, tapi mereka memiliki suatu syarat. Nah, mereka memiliki suatu syarat. Jadi gini, syarat relasi itu dikatakan sebagai fungsi jika setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Nah, ingat, dia memiliki satu pasangan, maka dikatakan fungsi atau pemetaan. Jadi, Kak Ili sedikit merangkum bahwa fungsi salah satu bagian dari relasi yang memiliki suatu syarat, di mana syaratnya adalah setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Oke. Sekarang fungsi pemetaan juga memiliki domain, kodomain, dan range. Nah, mengulang kembali untuk mengingatkan, domain itu adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, dan range adalah daerah hasil. Oke. Nah, jadi karena fungsi itu setiap anggota domainnya memiliki satu pasangan, mari kita lihat, kakak memiliki 3 diagram panah. 1, 2, 3. Nah, dari diagram panah tersebut, yang sesuai dengan syarat dia dikatakan sebagai fungsi yang mana? Oke, sekarang kita lihat diagram panah yang pertama, yang kita fokuskan hanya pada anggota domain. Mereka harus tepat satu, artinya tidak boleh ada yang tidak terpanahkan. Di sini 1 tepat di 2, panahkan 2, juga dipanahkan ke 1. Nah, sekarang di sini ada 3 yang tidak terpanahkan, berarti tidak tepat 1, masih ada yang tidak terpanahkan, maka dia dikatakan bukan fungsi, ya, atau bukan pemetaan. Nah, sama aja ya, boleh kamu bilang pemetaan atau fungsi. Nah, mengingat kembali bahwa di sini ini dikatakan domain ya, yang sebelah kiri untuk diagram panah, dan yang sebelah kanan ini dikatakan kodomain. Oke. Nah, sekarang untuk diagram panah yang kedua, apakah mereka ini dikatakan fungsi atau pemetaan? Mari kita lihat. Nah, di anggota domain satunya dipanahkan ke 3. Nah, sekarang lihat di sini, 2 ini ternyata terpanahkannya ada 2 buah ya ke kodomainnya. 2 dipanahkan ke 1, 2 dipanahkan ke 2. Nah, berarti yang menggagalkan dia tidak menjadi fungsi karena ada yang bercabang di 2 ini. Nah, maka dia juga dikatakan bukan fungsi gitu ya. Oke, untuk yang ketiga, tapi sebenarnya gini ya, belum ke diagram ketiga, walaupun dia bukan dikatakan fungsi atau bukan pemetaan, tapi dia tetap dikatakan sebagai relasi ya. Nah, dia dikatakan sebagai relasi. Nah, ini juga dikatakan sebagai relasi. Nah, sekarang yang ketiga, diagram panah yang ketiga ini, apakah domainnya, si anggotanya pada domain itu tepat satu pasangan memiliki 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 3, 4 ke 2. Nah, berarti mereka semuanya ini tepat memiliki satu pasangan. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah,
Tapi yang ini, mengapa ada di anggota kodomain tidak memiliki pasangan? Tidak masalah, kita tidak membicarakan kodomainnya, kita bicarakan hanya domain saja. Karena dia telah memenuhi syarat anggota domain tepat memiliki satu pasangan, maka dia dikatakan sebagai fungsi. Oke, dikatakan sebagai fungsi, ya tentu saja relasi juga ya. Karena di sini untuk relasi itu tidak memiliki syarat apapun. Nah, kita di sini menentukan yang mana dikatakan fungsi, gitu ya. Mari kita lihat pada soal berikut ini. Dari diagram panah di bawah ini, mana yang merupakan fungsi atau permetaan, mana yang merupakan relasi. Nah, ada dua buah diagram panah. Dari mereka ini mana yang fungsi, mana yang relasi. Oke, sebenarnya kalau fungsi itu pasti relasi ya, tapi kalau relasi belum tentu dia fungsi karena fungsi memiliki syarat tertentu. Kita fokus pada anggota di domainnya aja. Jika ada yang ditemukan pada anggota tersebut yang bercabang, maka dia bukan fungsi. Oke, di sini 1 dipanahkan kedua. Maaf, maksudnya A dipanahkan kedua, B dipanahkan ke 1, B dipanahkan ketiga. Nah, dari dua himpunan K dan M ini, si K ini adalah anggota domain, himpunan pada domain. Nah, ternyata di B, anggota pada domain, yaitu namanya himpunan K, memiliki cabang. Nah, maka dengan melihat dia sudah bercabang pada domainnya, maka tentu saja bukan dikatakan sebagai fungsi. Apalagi ditambah dengan ada lagi nih satu anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Nah, bukannya syaratnya itu harus tepat memiliki satu pasangan. Makanya dikatakan bukan fungsi, tapi dikatakan sebagai relasi. Ya, gitu ya. Oke, sekarang yang diagram panah yang kedua, apakah ada yang bercabang pada anggota domain? Semuanya tepat 1, 2 dipanahkan ke 9, 4 dipanahkan ke 10, 6 dipanahkan ke 7, 8 dipanahkan ke 5, 10 dipanahkan ke 1. Semuanya tepat memiliki satu pasangan, artinya ini dikatakan sebagai fungsi, gitu ya. Oke, sekarang untuk soal nomor 2, dari himpunan pasangan berurutan di bawah ini, ingat ini pasangan berurutan. Mana yang merupakan fungsi, mana yang merupakan relasi? Ya, kita punya 3 himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini ada yang pertama, 10 dipasangkan ke 3, 10 dipasangkan ke 5, 11 dipasangkan ke 7, 12 dipasangkan ke 9, 13 dipasangkan ke 7. Nah, apabila untuk pasangan berurutan ini, untuk mencari anggota domainnya dulu, dia ada di sebelah kiri ini. Nah, bilangan yang berada di sebelah kiri ini adalah anggota dari domain. Berarti kita fokus pada yang di bilangan sebelah kiri ini. Nah, 10 itu dipetakan ke 3. Atau 10 dipanahkan ke 3, atau 10 dipasangkan ke 3. Nah, sekarang untuk yang kedua, kok malah 10 dipanahkan lagi ke 5, atau 10 dipanahkan lagi, dipasangkan lagi ke 5, berarti ada 2 kali domain yang terpanahkan, otomatis dia pasti bercabang. Di 10-nya bercabang, meskipun yang lain tidak bercabang, gitu. Oke, sekarang misalnya kita tulis ya, sini ada 10, 11, 12, 13. Ini cuma mau mensimulasikan dari himpunan pasangan berurutan diubah ke diagram panah. Apakah terbukti dia bercabang gitu ya. Kemudian untuk yang kode mainnya 3, 5, 7, 9. Oke, 3, 5, 7, 9. Meskipun 7-nya 2 kali, tetap ditulisnya 1 kali aja ya. Nah, 10 tadi kan dipasangkan ke 3. Oke.
10 dipasangkan ke 3 berarti kan ini 10 dipasangkan ke 3, 10 ini lagi dipasangkan ke 5. Nah, di sini cabangnya dia yang membuat dia tidak dikatakan sebagai fungsi. Oke, berarti ini bukan fungsi. Kemudian yang kedua, pasang berurutan yang kedua. 1 dipasangkan ke 0, 1 dipasangkan ke 1, 1 dipasangkan ke 2, 1 dipasangkan lagi ke 3. Nah, semua anggota domainnya hanya satu anggota domainnya ini. Satu saja ya, dipasangkan ke 0, kayak gini. Ini anggota domainnya 1. Nah, anggota domainnya 0, 1, 2, 3. Oke, di sini 0, 1, 2, 3. Nah, 1 dipasangkan ke 0, 1 dipasangkan ke 1, 1 dipasangkan ke 2, bahkan 1 dipasangkan ke 3. Ini cabangnya malah banyak ini, berarti dia juga bukan fungsi. Oke, tadi bukan fungsi, yang ini relasi ya. Nah, ini juga dikatakan sebagai relasi. Oke, bagaimana dengan yang terakhir, yang ketiga ini? 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 2, 3 dipasangkan ke 2, 4 dipasangkan ke 2. Nah, semuanya satu-satu nih, semuanya tidak ada yang bercabang dan semuanya memiliki pasangan. Oke, berarti ini dikatakan sebagai fungsi ya, untuk yang himpunan pasangan berurutan gitu. Nah, untuk soal nomor 3, bentuknya adalah diagram kartesius. Seperti cara menyatakan relasi kan ada 3. Yang pertama diagram panah, yang kedua pasangan berurutan, yang ketiga diagram kartesius. Oke, ini yang ketiga dengan diagram kartesius. Kita disuruh mencari yang mana yang dikatakan sebagai fungsi, yang mana dikatakan sebagai relasi. Nah, di sini kakak memiliki 3 diagram kartesius. Yang mana nih yang bercabang? Kita cari itunya aja, kuncinya cari yang bercabang atau yang tidak memiliki anggota di anggota himpunan domainnya. Oke ya. Nah, anggota domain itu berada di horizontal ini ya. Ini horizontal. Nah, ini adalah si domainnya. Maka kita terfokus pada domainnya, yaitu pada horizontal atau dikatakan sumbu X pada koordinat kartesius. Untuk sumbu X-nya itu. Baik, sekarang kita lihat di sini cara membacanya tuh. 1 dipasangkan ke 2. Oke, tepat 1 ya, dia memiliki pasangan. 2 dipasangkan ke 3. 1 juga. 3 dipasangkan ke 1. 4 dipasangkan ke 4. 5 juga 5 dipasangkan ke 2. Nah, bagaimana ini? Apakah dia dikatakan sebagai fungsi? Apakah ada yang bercabang? Tidak ada atau ada? Yang dikatakan bercabang itu jika si domainnya itu lebih dari 1 pasangannya. Nah, sedangkan ini kan tidak. Meskipun di sini ada anggota domain yang 2 kali ya, tidak masalah, tapi kan domainnya hanya 1 dipasangkan ke 2. 5-nya si domainnya yang 5 ini dipasangkan ke 2, tidak masalah lagi ya. Maka dia dikatakan sebagai fungsi. Oke, sekarang yang diagram kartesius yang kedua. Ini untuk domainnya yaitu anggotanya A, B, dan C. A dipasangkan ke 1, oke. B dipasangkan ke 1, tapi B dipasangkan lagi ke 2. Nah, ini yang dikatakan sebagai percabangan. Nah, B-nya itu dipasangkan 2 kali. Maka dia tidak dikatakan sebagai fungsi. Berarti bukan fungsi. Walaupun dia bukan fungsi, tapi pasti dia tetap relasi gitu. Oke, sekarang di sini untuk yang ketiga, anggota domainnya adalah Dini, Arif, Alin, dan Rizky. Dini penyuka matematika atau Dini dipasangkan ke matematika. Dini ini juga suka IPA atau Dini ini juga dipanahkan ke IPA. Berarti udah kelihatan nih dia bercabang pada si Dini. Bahkan si Arif juga bercabang. Nah, parah lagi nih si Alin.
dia juga cabangnya ada 3, ke matematika, ke IPA, ke bahasa Inggris. Oke, semua bercabang, berarti dia pasti bukan fungsi. Oke. Tapi dikatakan sebagai relasi. Nah, gitu. Yang ini juga sebenarnya dia dikatakan sebagai relasi juga, cuman mau membedakan aja. Ya, ini fungsi, ini relasi gitu ya. Fungsi bisa kita hitung jumlahnya. Kalau relasi tak terbatas, ya unlimited. Nah, segini. Untuk jumlah fungsi atau jumlah pemetaan yang dapat kita bentuk, gini ya, karena fungsi itu memiliki syarat tertentu, maka kita bisa melihat berapa banyak tuh fungsi kemungkinan-kemungkinan dari dua buah himpunan yang saling berelasi. Nah, kita bisa ngitung jumlahnya. Contoh pada himpunan di samping ini. Kita melihat salah satu kemungkinan pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Dimana sebetulnya masih banyak sih yang bisa dibuat gitu ya. Gini, ini kita bicara sekarang khusus fungsi atau pemetaan. Kalau relasi kan untuk ngitung jumlahnya sangat luar biasa, banyak sekali, unlimited karena tidak ada syarat di situ. Kalau di sini ada syarat, maka bisa terbatas. Oke. Di sini kan yang pertama nih, untuk kemungkinan relasinya 1 dipanahkan ke 2, 2 dipanahkan ke 1, 3 tidak dipanahkan tidak apa-apa, 4 dipanahkan ke 4. Atau bisa juga seperti ini. 1 atau ini ya, misalnya 3 dipanahkan ke 3 gitu ya. Oke, sekarang 1 ini dipanahkan mau ke 1 lagi, nggak masalah. Terus 2 dipanahkan ke 2, kemudian 3 dipanahkan ke 4, 4 dipanahkan ke 3, atau itu kemungkinan yang kedua ya untuk relasinya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk kemungkinan yang lainnya, misalnya 1 dipanahkan ke 4, 2 dipanahkan ke 1, 3 dipanahkan ke 3, 4 dipanahkan ke 4, dan seterusnya gitu. Selama anggota domainnya tepat 1 pasangan. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah gimana nih ngitung jumlahnya si fungsi tersebut. Bisa kita hitung, gitu. Gini cara ngitungnya. Oke, cara ngitungnya adalah jumlah fungsi atau pemetaan dari A ke B, misalnya dua buah himpunannya namanya A ke B. Kalau dua buah himpunannya namanya P Q, maka bisa P ke Q atau sebaliknya Q ke P. Di sini kita ambil aja A, nama himpunannya A dan B. Anggap kita ngitung jumlah fungsi dari A ke B, maka rumusnya adalah jumlah anggota B dipangkatkan dengan jumlah anggota A. Jumlah anggota ya. Oke, jumlah anggota B dipasangkan ke jumlah anggota A. Itu adalah rumus untuk menghitung jumlah fungsi atau pemetaan yang kemungkinan bisa terjadi. Nah, untuk soal nomor 4, ada lagi nih bentuk soal yang seperti ini. Mencari jumlah dari fungsi atau pemetaan. Ada dua himpunan, himpunan K dan himpunan L. Nah, himpunan K anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan L jumlah anggotanya atau himpunan anggotanya adalah A, B, C. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jumlah fungsi atau jumlah pemetaan dari K ke L, yang A, dan yang B, L ke K. Nah, ingat di sini sebelum kita menjawab jumlah fungsinya, maka kalian harus menghitung dulu berapa jumlah anggota K dan jumlah anggota L, gitu ya. Kita di sini aja deh. Di sini jumlah anggota K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 ya. Oke, kemudian jumlah anggota L ada 3 ya, 1, 2, 3. Oke, ada 3. Nah, gampang tuh untuk yang A, K dipetakan ke L. Oke, nah sama dengan itu kan berarti jumlah anggota dari L dipangkatkan dengan jumlah anggota
K. Oke, sekarang jumlah anggota L-nya ada berapa? Ada 3. Nah, jumlah anggota K-nya ada 5. Berarti kita tulis 3 pangkat 5. Kita hitung tuh 3 pangkat 5 adalah 243. Oke, selesai. Gitu ya. Sekarang yang B. Yang B ini L dipetakan ke K. Oke, L ke K. Kalau L ke K berarti kan jumlah dari anggota K dipetakan ke, atau maksudnya dipangkatkan ke jumlah anggota L. Nah, jumlah anggota K kan ada 5. Jumlah anggota L ada 3. Nah, 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Nah, gitu. Gampang kan? Untuk yang A dan B. Nah, sekarang bagaimana kalau soal yang terakhir seperti ini bentuknya? Ini tadi sudah paham ya? Sekarang bagaimana dengan soal yang seperti ini? Diketahui jumlah anggota P ada 3. Nah, ketahuan tuh jumlah anggota P-nya ada 3. Kalau yang tadi, untuk yang pertama, misalnya ini jumlah anggota K ada 5. Jumlah anggota L ada 3. Nah, itu keduanya sudah ada. Kita disuruh ngitung jumlah fungsi K ke L atau L ke K. Nah, kalau yang nomor 5 ini, jumlah anggota P-nya ada 3. Dan banyak fungsi atau jumlah fungsi pemetaan dari P ke Q ada 27. Nah, 27 ini sudah ada diketahuinya ya, sebagai diketahui, malah bukan yang ditanya. Kalau yang nomor 4 tadi kita nyari ininya. Nah, kalau yang nomor 5 malah diketahui sudah jumlah fungsi dari P ke Q. Nah, yang ditanyakan malah jumlah dari anggota Q. Oke, sekarang bagaimana caranya? Kita lihat dulu nih dari mana ke mana dulu nih fungsinya. Dari P ke Q, berarti kalau P ke Q itu kan berarti jumlah anggota dari Q dipangkatkan dengan jumlah anggota ke P. Oke. Nah, kalau ini kita tulis aja biar lebih gampang, jumlah anggota Q dipangkatkan ke jumlah anggota P. Itu kan udah ketahuan tuh, katanya 27. Ya udah kita tulis aja tuh 27. Nah, jumlah anggota Q yang ditanyain ya, belum tahu tuh, tulis aja, kita tulis adanya aja. Nah, jumlah anggota P yang ketahui 3, jadi dipangkatkan 3 gitu ya, yang di sini ya. Sama dengan 27. Nah, untuk nyari jumlah anggota Q, nah supaya hilang pangkat 3-nya, ya udah kita akarin tuh, akar dari 27 pangkat 3. Nah, akar dari 27 pangkat 3 itu artinya berapa dikali berapa agar menghasilkan 27. Hasilnya adalah 3. Udah selesai gitu ya. Untuk soal seperti nomor 5. Nah, adik-adik, bagaimana dengan penjelasan kakak tadi? Semoga sudah paham ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk menentukan suatu relasi dikatakan sebagai fungsi, kalian hanya fokus pada domainnya saja. Syaratnya domain tidak boleh bercabang. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada yang tidak terpanahkan. Harus tepat satu yang terpanahkan pada domain. Kemudian untuk syarat yang kedua, untuk kesimpulan kita yang kedua, bahwa fungsi itu bisa dihitung jumlah banyaknya. Jadi rumus untuk menghitung banyaknya suatu fungsi, misalnya 2 buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, maka jumlah himpunan A ke B sama dengan jumlah himpunan B dipangkatkan dengan jumlah himpunan A. Begitu ya adik-adik. Oke, pesan Kylie, teruslah semangat belajar, jaga kesehatan kalian, dan hormati orang tua kalian. Maju terus matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.